Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Dharma Abdi Kristanto dari Teknik Pertanian Indralaya 2020 dengan NIM 0502-1282-02-5054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya, yaitu mereview skripsi dan artikel untuk ujian metode ilmiah. Baik, langsung saja untuk skripsi yang pertama. Skripsi yang pertama yaitu mengenai uji kinerja mesin penggiling kopi digital stylus model CG05 dengan menggunakan sumber energi listrik DC dan AC untuk penggilingan kopi Arabica atau kopi Arabica dari Reza Hestu Fahrevi. Variabel penelitian pada skripsi ini yaitu mesin penggiling kopi digital, kopi Arabica, energi listrik AC dan DC. Variabel bebasnya penggilingan kopi Arabica dan variabel terikatnya yaitu penggiling kopi digital dengan menggunakan sumber energi listrik DC dan AC. Untuk parameter di sini ada dua, yaitu parameter utama dan parameter pendukung. Pada parameter utama yaitu klasifikasi tanaman kopi Arabica, produksi hasil tanaman kopi Arabica, motor listrik AC, motor listrik DC, dan mesin penggiling kopi. Dan untuk parameter pendukungnya yaitu inverter dan akumulator atau aki. Dan data yang didapat pada penelitian ini yaitu data yang didapatkan berbentuk numerik karena dinyatakan dalam angka. Dan berikutnya itu karakteristik variabel. Karakteristik variabel yaitu variabelnya kontinu karena nilainya dapat dinyatakan dalam angka. Dan untuk metode pengukurannya, berdasarkan jenis variabel yang digolongkan pada variabel kontinu, maka metode pengukurannya yaitu metode statistika. Di sini ada ketetapan dalam pemilihan instrumen. Pada artikel ini menggunakan metode statistika yang proses pengukurannya yaitu dengan mengumpulkan data, perhitungan, dan menggambarkan hasil dalam bentuk grafik, parameter, dan variabel yang diamati atau diukur sudah dukung penelitian bahwa instrumen pengukuran berdasarkan variabel dan parameter yang diukur pada artikel ini sudah benar, yaitu melalui Sahrul Gunawan, Andri Ramadan, Muraida Hasanah tahun 2022 mengenai rancang bangun mesin penggiling biji kopi dari jurnal Laminar. Baiklah, kita akan lanjut ke jurnal skripsi yang kedua, yaitu mengenai uji kinerja kecepatan putaran dengan jumlah variasi mata pisau tipe chopper knife pada mesin perajang pakan ternak dari Kak Anjas Ramadhani. Variabel pada penelitian ini yaitu kecepatan putaran pada mesin perajang pakan ternak dengan jumlah variasi mata pisau tipe chopper knife. Variabelnya yaitu variabel bebas hasil pencacahan yang dihasilkan oleh mesin pencacah, dan variabel terikatnya yaitu kecepatan putaran dan jumlah variasi mata pisau tipe knife chopper. Parameternya sama seperti tadi, yaitu skripsi yang pertama ada dua, parameter utama dan pendukung. Parameter utama jenis tanaman pakan, pencacah, mesin pencacah, mata pisau, kapasitas kerja mesin, dan bahan bakar. Sedangkan untuk parameter pendukung yaitu rendeman perajangan. Data yang didapat dari hasil penelitian tadi, data yang didapatkan yaitu berbentuk numerik karena dinyatakan dalam angka. Dan karakteristik variabelnya pada penelitian ini yaitu digolongkan pada variabel kontinu karena nilainya dapat dinyatakan dalam angka. Dan untuk metode pengukurannya, karena variabel kontinu, maka metode pengukurannya itu metode statistika. Dan untuk penetapan dalam instrumen, di sini sudah dibuktikan atau sudah tepat dengan pustaka yang mendukung, yaitu dari Sambas Prabawa 2011 dengan penelitian model alat perajang rumput gajah pakan ternak sapi dari Jurnal Pengabdian Masyarakat. Baiklah, kita akan lanjut ke skripsi yang ketiga, yaitu mengenai pengaruh konsentrasi natural dai tumbuhan bungur atau Lager Troemis speciosa terhadap kinerja dye sensitized solar cell atau DSC dari Kak Gusniar Pauline Aryani. Variabel penelitian di sini ada kinerja dye sensitized
solar cell atau DSSC, nilai konsentrasi dye, dan tubuhan bungur. Variabelnya ada dua, variabel bebas yaitu panel surya jenis dye sensitivity Z solar cell, dan untuk variabel tarikatnya yaitu dye tanaman bungur. Untuk parameternya tetap sama seperti skripsi sebelumnya, yaitu ada dua parameter utama dan pendukung. Parameter utamanya yaitu jenis tanaman dye, jenis tanaman bungur, panel surya dye sensitivity Z solar cell, dan untuk parameter pendukungnya yaitu kinerja kelistrikannya. Dari data yang didapatkan yaitu berbentuk numerik karena dinyatakan dengan angka. Karakteristik dari variabelnya yaitu continue karena nilainya dapat dinyatakan dalam K. Dan metode pengukurannya yaitu menggunakan metode statistika karena jenis variabel yang digolongkan pada variabel continue. Dan untuk ketetapan penggunaan instrumennya, pada artikel ini, pada skripsi ini sudah tepat juga dengan metode dengan ketetapan pendukungnya yaitu dari Argovia Hakiki, Galuh Ayurianti 2011 mengenai analisis spektrum aborsi pigmen antosianin dari tanaman puring dan potensinya sebagai lapisan. Dan yang keempat, kita akan mereview artikel mengenai karakteristik pengering jamur tiram Pleurotus striatus var. Florida menggunakan pengering tipe fluidized bed dryer yang ditulis oleh Taja Mohadri, Saradiana Yulianti, dan Elis Nina Herdiana. Di sini variabel penelitiannya yaitu alat pengering tipe fluidized bed dryer, kadar air, dan jamur tiram. Untuk variabelnya yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya jamur tiram dan kadar air. Untuk variabel terikatnya alat pengering tipe fluidized bed dryer. Di sini parameternya yang satu yaitu persamaan laju pengeringan jamur tiram, prediksi waktu pengeringan, dan perilaku rehidrasinya. Data yang didapat juga sama seperti skripsi tadi, berbentuk numerik karena dinyatakan dalam angka atau dengan angka. Untuk karakteristik variabelnya, variabel pada penelitian ini digolongkan pada variabel aktif. Jadi di sini peneliti dapat manipulasi sampel jamur tiram tanpa perlakuan dan jamur tiram dengan perlakuan pencucian tanpa blansir. Merupakan sampel terbaik dengan waktu untuk mengeringkan hingga mencapai kadar air 12% adalah 150 menit. Dan rasio rehidrasinya yang lebih tinggi dibandingkan sampel lainnya. Nah, untuk metode pengukurannya berdasarkan jenis variabel tadi digolongkan ke dalam kontinu juga. Jadi pengukurannya yaitu metode statistika dan rancangan percobaan. Dan untuk ketetapan dalam pemilihan instrumen, pada artikel ini ketetapan dalam pemilihan instrumen pengukuran sudah tepat. Dan untuk pustaka pendukungnya yaitu di sini dari Nur Hidayati, Utamidia, Ratnawati, Suherman tahun 2013 mengenai penerapan teknologi fluidized bed dryer dengan penambahan zeolit 3A untuk meningkatkan efisiensi pengeringan gabah dari Jurnal Teknologi Kimia dan Industri. Baik, itu saja hasil pemaparan dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih.